Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga bumi dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Angsuran aman? Pada video kali ini saya akan merangkum sebuah film dari kisah nyata sebuah band bernama Queen. Baiklah, tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita ke alur ceritanya. Dan inilah dia Bohemian Rhapsody. London 1970. Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang pekerja bandara yang bernama Freddie Mercury yang sedang menjalankan tugasnya sebagai tukang bongkar muatan di bagasi pesawat. Di malam hari, Freddie selalu keluar malam, dan hal itu tidak disukai sang ayah. Ketika sang ayah mencoba mengingatkan, tak sedikit pun Freddie menggubrisnya. Lantas dia pun pergi ke sebuah bar karena dia sangat menyukai musik. Di mana di bar tersebut sedang ada live musik yang ia sukai, sampai-sampai dia menemui personil band hanya untuk menyampaikan kekagumannya. Hal yang mungkin berbeda dari orang pada umumnya, di sini Freddie bercerita kepada kedua personil band yang ia temui bahwa dia mempunyai sebuah lagu, berharap lagu tersebut dapat mereka nyanyikan. Namun harapan itu gagal, karena vokalis band yang ia kagumi tadi telah mengundurkan diri dari grupnya beberapa saat sesudah band itu live. Tanpa sebab dan alasan yang jelas, Freddie pun berminat menjadi vokalisnya. Namun hal itu langsung menjadi bahan hinaan bagi Freddie, karena memang dari fisik tidak mendukung seorang vokalis. I know what I'm doing. Freddie yang tidak patah arang mengeluarkan suara khasnya, dan itu langsung mendiamkan kedua personil band tersebut, karena suara Freddie adalah tipe yang mereka cari. Dan sejak hari itu dia menjadi anggota band tersebut. More space in my mouth means more range. Malam hari di hari berikutnya, Freddie pergi ke sebuah toko baju. Di sana dia bertemu dengan seorang wanita bernama Mary. Entah ada hal apa, Freddie menyukai wanita itu, hingga dia mengajaknya ke bar untuk melihat penampilannya pertama kali bersama band yang sekarang berganti nama menjadi Queen. Karena penampilan Queen dari waktu ke waktu semakin memukau penonton, nama Queen pun semakin dikenal dan memiliki fans yang sangat banyak. Dari itu, Freddie dan personilnya berencana ingin membuat album sendiri. Namun di sini mereka terhalang biaya. Demi mewujudkan mimpinya, Freddie pun menjual mobilnya agar bisa menyewa studio untuk rekaman dan menciptakan sebuah lagu. That's 3 months' wages. Terlihat juga di hari berikutnya, Freddie dan Mary semakin menunjukkan kemesraannya. Tepat di hari ulang tahun Freddie, dia mengundang teman-teman band dan juga ayah Mary ke rumahnya. Terungkap di sini bahwa nama asli dari Freddie Mercury adalah Farouk Bulsara, di mana dia sudah resmi mengganti nama tersebut karena dia tidak menyukainya. Begitu juga dengan kisah masa kecil Freddie yang tak luput menjadi bahan pembicaraan. Di sela-sela pembicaraan mereka terdengar suara telepon berbunyi, dan itu untuk Freddie Mercury, di mana telepon tersebut dari seorang pemilik label rekaman ternama di Inggris yang bernama John Reid. Dia merupakan manajer dari band-band besar di Inggris pada waktu itu. Gave our demo to John Reid. Ketika dia mendengar bahwa Queen sedang membuat rekaman album, John Reid pun menawarkan untuk membantu menerbitkannya, karena lagu-lagu dari Queen sangat bagus. Mendengar hal tersebut, keluarga dan personil Queen pun berbahagia. Dan benar saja, keesokan harinya,
John menemui Queen untuk melanjutkan pembicaraan di telepon kemarin. Boys, look, chaps, it is going to be played back. Sejak pertemuan dengan John, Queen pun langsung tampil di televisi-televisi terkenal di Inggris. Hal itu semakin memperbanyak fans Queen di sana. Selain lagu-lagu Queen yang bagus, jiwa bermusik mereka sangat terlihat menyatu di dalamnya. Drop of a hat, she's as really got. Terlihat Mary berada di ruangan dengan hanya tertutup selimut dan Freddie yang sudah siap bulat tiba-tiba melamar Mary dengan sebuah cincin untuknya. Yes. This is Crystal. Cheryl. Tak beberapa lama teman-teman bandnya datang dan mengatakan bahwa Queen mendapat kesempatan tur keliling Amerika. Hal itu sangat membuat Freddie bahagia karena itu merupakan cita-citanya dari dulu dan dia sekarang bisa mewujudkannya. Setelah itu teman-teman Freddie pamit untuk pergi dan sesi pergulatan pun dilanjutkan. Tur mereka pun terlihat sukses tanpa hambatan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan sejak saat itu nama Queen terus meroket dan mendunia. Setelah tur selesai, Ray Foster dan Queen terlihat sedang merencanakan album baru untuk Queen, di mana lagi-lagi Freddie dengan jiwa senimannya mempunyai ide konyol yang menggabungkan musik rock dengan orkestra. Pada awalnya Ray menolak, namun akhirnya dia menyetujuinya. Please don't make me regret this. Berganti tempat di daerah hijau, Freddie ditemani seorang yang bernama Paul mulai pembuatan lagunya di Rockville Camp 1975. Dan terciptalah lagu yang sangat bagus berjudul Love of My Life. Adegan yang tak terduga di sini terlihat, yaitu Paul, mohon maaf, adalah seorang gay yang tanpa basa-basi mencipuk Freddie. Freddie yang tak ingin mengkhianati cintanya dengan Mary, dia memilih rehat sejenak keluar dengan menikmati rokok Surya 16. Dan di situ tercipta lagu Bohemian Rhapsody. Setelah pembuatan album dan lagu mereka selesai, dilanjutkan dengan rekaman yang berulang-ulang. Karena Freddie menginginkan album yang saat ini mereka ciptakan sempurna. Dan pada akhirnya rekaman mereka diserahkan kepada Ray Foster. Di sini Ray kecewa dengan alasan lagunya terlalu panjang dan aneh. Karena Freddie tipikal orang yang tidak bisa diatur, dia dan Queen memutuskan untuk keluar dari label musik milik Ray Foster dan menjadi band indie ketika itu. Kemudian mereka menerbitkan album dengan dibiayai sendiri tanpa terduga. Album mereka pun mendapat antusias sangat besar pada waktu itu dan bahkan menjadi hit terbaik. Dan lagi-lagi dengan album ini nama Queen semakin besar dan melegenda bahkan tur ke berbagai negara. Karena terlalu sibuk, Freddie dan Mary pun jarang bertemu, sehingga buih-buih kehomoan Freddie terhadap Paul pun muncul. Sampai-sampai Mary yang melihat keanehan Freddie menanyakan hal itu. Freddie yang tak ingin menyakiti hati Mary pun menjawab bahwa dia sekarang adalah seorang gay. Mendengar hal itu, Mary pun jenes dan meninggalkan Freddie. I think I'm bisexual. I've known for a while now, I just didn't want to admit. Karena stres, Freddie pun menggelar sebuah pesta yang dihadiri Paul dan juga teman-temannya. Di sini terlihat keburukan Paul yang menginginkan waktu Freddie seluruhnya hanya untuk Paul. Tapi berbeda dengan Freddie, dia yang masih mencintai Mary terus berusaha memperbaiki hubungan mereka. Namun di sini Mary menjawab hanya ingin kembali kalau Freddie bertobat dan kembali seperti dulu lagi. Setelah pesta selesai, Freddie bertemu dengan pria bernama Jim Halton,
lagi-lagi dia juga seorang gay. Pada hari berikutnya, Paul pun semakin posesif. Dia menjebak John Wright agar dipecat oleh Freddy, dan rencana itu pun berhasil. What are you talking about? Out! Out or I'll kill you! Oke, kembali ke cerita di mana Freddy ini semakin gila menjadi seorang gay karena pengaruh dari si bangsat Paul ini dengan melakukan aktivitas-aktivitas berhubungan dengan gay. Anjing. Sampai saat di mana Queen ini mengadakan konferensi pers bersama para wartawan. Di sini ada salah seorang wartawan menanyakan tentang permasalahan seks. Karena tersinggung, Freddy marah dan pergi meninggalkan pertemuan tersebut. Di malam harinya, Freddy yang mencoba menghubungi Mary dengan kesekian kalinya. Kembali ke lagu kontroversial Queen yang mengangkat tema kesetaraan gender dengan kostum ala-ala wanita. Sialnya, lagu tersebut diblokir di Amerika Serikat sehingga tidak bisa dirilis di sana. Kejadian itu membuat konflik di dalam band Queen semakin panas karena keegoisan Freddy yang seolah sudah bosan dan ingin keluar dari Queen. Hal itu pun membuat teman-teman mereka kecewa. Hasil hari itu pun Queen bubar, dan pemain utama bubarnya Queen tidak lain adalah si bangsat Paul ini. I want to know how much they paid $4 you. million. Setelah hari itu, Freddy melakukan rekaman solonya ditemani dengan si Paul yang semakin hari semakin posesif dengan melarang Freddy menghubungi siapapun termasuk Jim yang melaporkan Queen tampil di acara di Afrika Selatan. Namun hal itu ditolak Paul, bahkan Mary yang berusaha menghubungi Freddy berulang kali pun Paul tidak memberikan kepada Freddy, hingga Freddy tak pernah tahu kalau Mary juga mencoba menghubunginya. Tiba di suatu malam di mana Freddy yang kewer akibat minum ciu kaget dengan kedatangan Mary, sehingga mereka pun berpelukan. Freddy pun berkata kalau masih mencintai Mary, akan tetapi Mary sebaliknya membuat Freddy patah hati dengan berbicara kalau dirinya sedang hamil. Sesaat hati Freddy pun pecah. Freddie, I'm pregnant. Paul yang tiba-tiba muncul dengan teman-teman gaynya membuat Mary marah dan langsung keluar. Freddy berusaha mengejarnya di tengah hujan yang lebat. Sampai segitunya. Di sini Mary berpesan agar Freddy segera bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Meskipun bergelimangan harta, hati Freddy hampa dan kosong karena orang-orang tak lagi mempedulikannya. Sebelum meninggalkan Freddy, Mary berpesan agar meninggalkan Paul karena yang selama ini menjadi penyebab hancurnya Freddy adalah dia. Karena sudah sadar, Freddy pun mengusir Paul untuk pergi dari rumahnya. Mendengar hal itu, Paul mengancam bahwa dia akan membuka semua aib dan perilaku gayanya kepada media. Karena sudah tidak peduli dengan Paul, Freddy tetap mengusirnya. Really rotten. Fruit fly. Dirty little fruit fly. Dan benar saja, keesokan paginya Paul membuka semua aib dan perilaku gay Freddy ke media saat dia diwawancarai. Cerita berpindah di mana Freddy mencoba menghubungi James untuk memasukkan Queen ke dalam acara amal untuk warga Afrika. Namun James bilang kalau slot tersebut telah terisi oleh band yang lain. Freddy mencoba merayu James dan akhirnya dia pun akan mengusahakan hal tersebut. Thank you. Keesokan paginya, Freddy datang ke basecamp Queen dan meminta maaf atas kesombongan dan keegoisannya selama ini. Tentu teman-teman Freddy dari Queen memaafkan hal itu, karena selama ini yang membawa pengaruh buruk adalah Paul. Di sini Freddy bercerita atas penyakit AIDS yang dideritanya selama ini, dan dia divonis hidupnya tidak akan lama lagi. Got what? AIDS. Maka dari hal itu, di sisa hidup
dia ingin berbuat baik. Dan benar saja, James menghubungi Ferdy kalau Queen bisa tampil di acara amal, yang mana hasil penjualan tiket akan didonasikan untuk warga Afrika yang membutuhkan. Sebelum konser itu tiba, Ferdy menemui orang tuanya. Di sana dia meminta maaf atas segala yang telah dilakukan, dan dia meminta restu untuk melakukan konser amal tersebut. Love you, beta. Di sini Ferdy akan membuktikan kepada orang tuanya bahwa dirinya tidaklah egois karena dia juga memikirkan orang lain. Dan waktu konser pun tiba. Queen membawakan beberapa lagu, salah satunya Bohemian Rhapsody. Dan film pun berakhir. Terima kasih yang telah menonton video ini dan mendengarkan ocehan Mas Bagong. Semoga terhibur. Salam pengangguran banyak angsuran.